antara biaya untuk melakukan panen, penanaman, peremajaan kelapa sawit dibandingkan harga jual, khususnya para petani swadaya. Jadi ada semacam tekanan gitu untuk segera mencabut larangan ekspor ini, Mas Bimo? Ya, tekanan sudah berlangsung bahkan dulu ya, kalau melihat sebelum adanya Presiden Jokowi memerintahkan untuk pelarangan ekspor minyak goreng pada saat itu, sudah muncul kekhawatiran bahwa shock terapi yang ditujukan kepada perusahaan besar ini tidak akan efektif, justru akan merugikan petani, merugikan devisa, ya, stabilitas nilai tukar, dan juga merugikan pendapatan negara. Karena pelaku usaha yang menguasai dari hulu ke hilir kelapa sawit, mereka akan mencari cara untuk menekan produsen yang paling kecil, yaitu para petani swadaya, dengan harga pembelian tandan buah segar yang sangat murah. Dan itu ternyata benar-benar terjadi pada waktu pelarangan ekspor dilakukan dengan alasan oversupply. Dan sebenarnya tidak perlu sekali lagi pelarangan ekspor CPO dilakukan. Jadi kalau bisa memang hari ini juga harusnya pelarangan ekspor CPO itu dicabut ya, CPO dan produk turunan termasuk minyak goreng. Karena masalahnya bukan di situ. Mas Bima, tapi tujuan dari pelarangan itu sendiri sudah tercapai belum? Kebutuhan dalam negeri tercukupi, lalu kemudian harga minyak goreng itu juga sudah terjangkau? Kalau bicara keterjangkauan terkait dengan supply, ya sebenarnya bukan dengan pelarangan ekspor CPO. Pada saat pada DMO CPO kemudian DMO minyak gorengnya dicabut pun sudah langsung membanjiri. Saat itu minyak goreng kemasan membanjiri pasar-pasar retail. Nah, masalah keduanya ternyata bukan di pasokan sekali lagi, tapi adalah harga, keterjangkauan harga. Dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional sampai ke minggu kedua Mei 2022, harga minyak goreng rata-rata di pasar tradisional masih 24.500 atau nyaris rata-rata tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kalaupun berubah itu karena banyak pengusaha, sebagian pengusaha ikut program subsidi minyak goreng curah pemerintah. Nah di situ, tapi kan akhirnya disparitas harganya jauh. Padahal pemerintah juga harusnya mengendalikan minyak goreng yang kemasan juga, bukan hanya minyak goreng curah. Jadi target untuk menurunkan harga minyak goreng secara keseluruhan bisa dianggap gagal. Mas Bima, dalam konferensi persnya Pak Jokowi juga mengatakan bahwa memang mengakui bahwa ada beberapa daerah yang harga minyak goreng curahnya masih cukup tinggi, tapi yakin dalam beberapa minggu ke depan minyak goreng curah ini akan terjangkau. Apakah memang Pak Jokowi memiliki dasar yang kuat keyakinan ini bahwa nanti minyak goreng curah akan segera lebih terjangkau begitu ke depannya? Ya, saya kira begini nih, ini salah satu taktiknya, salah satu strategi yang dilakukan pemerintah saat ini adalah dia buat aplikasi. Jadi BUMN kemudian kerjasama dengan swasta itu buat aplikasi, dan di aplikasi itu pembelian minyak goreng yang harganya 14.000. Jadi bagi masyarakat yang ingin beli minyak goreng curah, itu harus daftar dulu di aplikasi, KTP-nya diverifikasi pada aplikasi itu. Yang jadi pertanyaan, ini kan hanya di beberapa titik, tidak bisa mengcover seluruh wilayah Indonesia. Jangankan Indonesia, di Jabodetabek pun tidak bisa mengcover. Artinya apa? Kalau nanti akan diklaim bahwa harga minyak goreng curah berhasil ke 14.000, itu tidak berarti bahwa semua wilayah, terutama di Jawa sendiri, itu bisa harganya di bawah 14.000. Lagi-lagi yang 14.000 adalah program yang memang di-set up oleh pemerintah dengan berbagai mekanisme, sementara minyak goreng curah yang non dari pemerintah yang sebagian besar di situ harganya tetap akan sulit mencapai 14.000. Apalagi minyak goreng kemasan itu akan lebih mahal lagi mungkin ke depan. Oke. Larangan ekspornya sudah dicabut, aturan seperti apa yang harus segera dibuat Mas Bima supaya kemudian persoalan tidak berulang? Ya, yang pertama kita sarankan kepada pemerintah ya untuk intervensi distribusi itu harus menggunakan Bulog. Jadi menjadi panglima dalam distribusi minyak goreng selama ini kan diserahkan kepada swasta. Nah ini harus diambil alih, setidaknya 40% dari distributor minyak goreng ini diambil alih oleh Bulog. Sehingga Bulog bisa tahu berapa harga pembelian yang wajar dari pabrik minyak goreng, kemudian marginnya berapa distribusi tadi, biaya-biaya distribusi,
kalaupun pemerintah mau mensubsidi, subsidinya lewat Bulog. Itu akan jauh lebih transparan dan mekanisme pengawasannya bisa lebih jelas. Yang kedua, ini kesalahan yang kemarin adalah utak-atiknya sekarang di minyak goreng curah. Padahal minyak goreng curah pengawasannya sangat sulit. Jadi kalau untuk menurunkan harga, sebenarnya bukan dengan cara curah, tapi dengan cara minyak goreng kemasan sederhana. Pengawasannya akan lebih gampang. Dan poin ketiga, ini adalah permasalahan soal pasokan. Kalau isunya adalah pasokan di dalam negeri, yang harus dikalahkan adalah biodiesel. Karena selama ini yang terbagi bukan pasar ekspor, tapi di dalam negeri ini target biodieselnya terus naik. Sehingga banyak pasokan bahan baku untuk minyak goreng larinya ke biodiesel. Nah ini yang harusnya kemudian diturunkan target biodieselnya dan fokus dulu untuk pemenuhan CPO untuk minyak goreng di dalam negeri. Itu jauh lebih bijak dan elegan dibandingkan melakukan pelarangan ekspor total. Harapannya kebijakan-kebijakan yang sifatnya jangka pendek seperti pelarangan ekspor CPO tidak terjadi, bukan hanya pada CPO ya, tapi juga pada komoditas lainnya ke depan. Oke, tapi langkah-langkah ini bisa menjamin tidak Mas Bima bahwa kemudian harga maupun ketersediaan minyak goreng nanti ke depannya akan lebih baik? Oh iya jelas ya, kalau yang dilakukan oleh pemerintah tadi secara paralel 3 hal tadi dilakukan, saya ada optimisme harganya bisa ditekan. Ya karena kalau pasar gagal mengatur maka harus ada intervensi dari pemerintah. Itu memang sudah kaidah dan sekarang pasar kan gagal. Jadi kebijakan pemerintahnya tapi juga harus tepat. Jadi intervensinya bukan intervensi yang salah. Oke, baik. Mas Bima, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime News. Kita tunggu nanti aturan teknis selanjutnya supaya kemudian betul-betul minyak goreng ini bisa harganya lebih turun dan terjangkau untuk masyarakat. Selamat malam, Mas Bima. Sama-sama. Selamat malam. Pemirsa, sejenak kami akan kembali dengan informasi penyanyi pop